Yo guys, Bitcoin mengalami koreksi di sini sekitar 2,9% dalam 24 jam terakhir ini yang membawa harga Bitcoin dari level 73 ribuan dolar itu menjadi 70.500-an dolar per saya merecord video kali ini. Kemudian Ethereum juga yang meskipun terjadi Denkin upgrade tanggal 13 Maret itu sahabat Black Cuan juga terkena koreksi 3,3% dan berada di level 3.800-an dolar untuk per satu Ethereum. Guys, apakah ini akan lanjut koreksi atau dia akan gas lagi Bitcoin ini? Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, kita berbicara di sini mengenai berita, kemudian indikator-indikator yang kita bisa melihat pergerakan ini ke depannya akan seperti apa. Atau kita discuss dalam hal ini potensi-potensi yang kemungkinan besar terjadi. Dan saya menyatakan di sini juga bahwa saya tetap bullish untuk pasar kripto ini ke depannya sahabat Black Cuan. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan beberapa hal-hal yang terjadi selama perjalanan bull run sekali ini. Dan yang pertama tadi kita bahas adalah mengenai Bitcoin yang akhirnya turun hingga level 70.000 dolar. Sahabat Black Cuan, apabila kalian sudah mulai tegang-tegang di sini, mulai takut-takut di sini, itu artinya sangat-sangat normal menurut saya di sini sahabat Black Cuan, terutama kenapa saya katakan normal ya, karena koreksi itu kan hal yang normal terjadi di saat bull run seperti ini. Kemudian sahabat Black Cuan, kalau kita perhatikan juga di sini, Bitcoin halving countdown kita di sini itu sudah berada di 33 hari lagi, 33 hari, 13 jam, 59 menit menuju ke halving. Ada banyak hal yang bisa terjadi dalam sebulan lebih ini, sebulan 3 hari ini, terutama karena kalau kita melihat juga di sini sahabat Black Cuan, untuk Fear and Greed Index dari pergerakan pasar ini benar-benar berada di extreme greed. Tentu saja kita tidak ingin berada pada posisi ini untuk membeli aset-aset tertentu di dalam ekosistem ini, akan tetapi kita ingin membelinya itu di area-area di sini ketika fear itu terjadi sahabat Black Cuan. Dan untuk sementara ini Fear and Greed Index itu berada di 88, akan tetapi di umumnya Bitcoin bull run itu dia seringnya bermain di area-area greed ini itu bisa sampai beberapa lama gitu kan, bisa seminggu, bisa beberapa minggu seperti itu sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini mengenai indikator yang saya katakan tadi menjelang 1 bulan dari Bitcoin halving ini, apa yang perlu kita perhatikan di sini, itu nanti akan ada pemotongan dari miners, pemotongan hasil menambang ya. Jadi akan menjadi 3,125 BTC nanti itu, yang sebelumnya itu di kelipatan duanya dari ini, di 6, kemudian apa yang menjadi concerns di sini adalah adanya aktivitas penjualan yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para miners tersebut. Ya mungkin mereka akan menjual dalam hal ini untuk membeli peralatan baru, karena nanti nambangnya itu kan dikurangi nih setengah penghasilan mereka. Akan tetapi sahabat Black Cuan, meskipun ada terjadi selling pressure di sini, signifikan ETF inflows di sini, ada pemasukan yang banyak ya, dana yang masuk ini, dana masuk ke dalam ETF tersebut terhadap Bitcoin, Bitcoin ETF, itu menyebabkan tren ini seperti anomali, dia melawan tren-tren yang terjadi sebelumnya. Jadi kalau misalnya dulu itu beberapa bulan terjadi candle hijau, itu langsung diikuti oleh candle merah seperti itu. Akan tetapi di sini masih terjadi bullish outlook untuk si Bitcoin-nya sendiri, sahabat Black Cuan. Dan kalau kita perhatikan juga di sini memang ya, di dalam pergerakan harga Bitcoin itu meskipun kita lihat ini optimisnya minta ampun kita di sini, tetapi kita juga mesti perhatikan bahwa kalau dia tidak terjadi koreksi, itu juga justru tidak sehat nih terhadap si Bitcoin-nya. Jadi para trader-traders itu akan kebingungan. Dan disinilah terjadi di market itu semacam pertanda di sini bahwa koreksi itu hal yang sehat dan kemungkinan besar itu bisa saja terjadi kalau kita memperhatikan juga di sini bahwa Bitcoin numbers address with balance 1K, jadi di bawah 1K di sini itu sudah terjadi aggressive down di sini, terjadi penurunan. Saya tidak sedang menakut-nakuti sahabat Black Cuan di sini mengenai Bitcoin bull run sekali ini. Tentu saja kita tidak ingin dalam hal ini sahabat Black Cuan, kita menyebarkan ketakutan gitu kan, dan akhirnya
Orang-orang pada jual, kemudian dia ketakutan dan tiba-tiba setelah jual, harganya malah naik. Dan dalam hal ini yang saya maksudkan adalah, oke lah kalau dia terjadi koreksi, apakah dengan terjadi koreksi itu tidak akan terjadi pemantulan? Nah, itu yang ingin saya bicarakan di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini mengenai historical movement dari Crypto Fear and Greed Index terhadap BTC di sini, itu memang sudah berada di level yang kita bilang tadi itu extreme greed ya di sini. Akan tetapi kalau kita perhatikan kemiripan yang terjadi di sini adalah ini terjadi di kisaran 2020 sahabat Black Cuan, kemudian terjadi koreksi yang cukup dalam di sini dan tiba-tiba dia naik lagi ini. Nah, disitulah banyak orang yang tersideline, artinya dia sudah jual ternyata harganya malah naik lagi. Akan tetapi, sahabat Black Cuan, hal yang perlu kita waspadai juga di sini adalah mengenai ini, mengenai Bitcoin terms di sini dari tren itu untuk yang 12 bulan itu terjadi penurunan yang cukup drastis di sini, di mana saya membayangkan di sini orang-orang kayaknya TP dulu, kemudian dia mau entry lagi, dia timing the market seperti itu. Padahal di dalam pergerakan bull cycles, apalagi kita akan menghadapi yang namanya mega cycle di sini, super bull mega cycle seperti itulah untuk Bitcoin ini gara-gara ada ETF di situ. Timing the market menurut saya ya, terutama untuk yang long terms di sini sahabat Black Cuan, terutama untuk yang long terms di sini, timing the market itu bisa jadi kita akan ketinggalan kereta, terutama di aset Bitcoin. Jadi itu mungkin ya akan ditujukan kepada orang yang benar-benar ahli dan jago sekali dia membaca chart atau membuat analisa. Sementara saya di sini secara pribadi di sini sahabat Black Cuan, semenjak 2022, 2023, saya tahunya beli di bawah, kemudian kalau sudah tinggi-tinggi itu ya saya jual dikit-dikit gitu kan untuk persiapan beli lagi kalau dikasih diskon. Seperti itu sahabat Black Cuan. Jadi saya tidak timing. Dan saya pun tidak pernah melakukan misalnya penjualan habis-habisan. Saya baru akan melakukan penjualan habis-habisan di sini ketika Bitcoin ini sudah capek betul dia di atas, halving sudah terjadi, indikator-indikator yang kita bayangkan selama ini itu sudah terjadi. Misal ini salah satu contohnya, di akhir tahun nanti itu kan ada pemilihan presiden Amerika. Jadi sudah selesai, sudah semua itu di 2025 segala macam, saya out di situ. Saya out semuanya di sini, sahabat Black Cuan. Nah, itu pandangan saya di sini. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari beberapa berita yang lainnya mengenai hal ini adalah momentum bullish Bitcoin ini, meskipun ada minor sell off di situ ya, dari CryptoQuant CEO di sini dikatakan masih kuat di sini untuk momentum bullishnya si Bitcoin ini. Jadi meskipun ada pengurangan-pengurangan dari para miners di sini, itu tidak terlalu signifikan mempengaruhi harga si Bitcoin di sini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, hal yang sama juga ini diungkap dari cryptoslate.com di sini. Bitcoin ini masih mempertahankan tren kenaikannya itu meskipun ada minor selling di sini. Dan kalau kita lihat, ini unik mengenai terjadinya pergerakan harga Bitcoin kali ini. Ini berdasarkan time frame yang 1 bulan di sini. Sahabat Black Cuan, kita lihat ya mengenai pergerakan harga Bitcoin di sini itu udah 7 bulan dia di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulan terjadi hijau dan belum ada 1 bulan pun di sini yang merah. Kalau mengutip ya, saya quote dari perkataan Oscar Darmawan, dia justru ketakutan kalau melihat hal seperti ini terjadi. Cemas lah kita bilang ya. Kalau misalnya Bitcoin-nya dia up terus seperti ini, maka ini dianggap oleh Oscar Darmawan itu kurang sehat ini market ini. Maka seyogianya itu terjadi koreksi dulu sedikit, baru setelah itu dia lanjut lagi. Dan saya menggunakan time frame yang bulanan di sini, itu untuk menunjukkan kepada sahabat Black Cuan bahwa saya melihat pasar ini dalam tren yang super besar sahabat Black Cuan, yang lama. Dan kalaupun saya memperhatikan yang time frame yang kecil di sini, misal nih salah satu contoh di sini, kita juga punya bayangan mengenai short terms yang terjadi di sini. Jadi dia terjadi koreksi kemungkinan besar di sini karena ada support yang paling dekat di sini di area 69.000 seperti itu sahabat Black Cuan dan baru dia akan terjadi kenaikan. Akan tetapi untuk time frame yang besar di sini sahabat Black Cuan menurut saya di sini Bitcoin ini masih dalam tren yang super bullish menurut saya dan kedepannya kita kemungkinan besar akan melihat semacam koreksi kecil di sini kemungkinan besar seperti itu karena ini adalah super trend yang belum pernah terjadi sebelumnya juga ya di Bitcoin ini, sahabat Black Cuan.
Kemudian yang perlu kita perhatikan juga supaya altcoins ini bisa dia bernafas lega, kita butuh untuk melihat si Bitcoin dominance ini turun. Dan sekarang ketika merecord ini dia berada di 53,49% untuk dominasi si Bitcoin ini dan masih juga ketekan para altcoins tersebut, sahabat Black Cuan. Jadi kita sabar dulu ya di sini. Dan saya update sedikit mengenai XRP di sini karena ada request juga mengenai XRP. Jadi ada juga bayangan di sini sebelum kita lanjut ke Bitcoin-nya di sini, sahabat Bacuan. Jadi ada juga bayangan bahwa XRP ini akan mencapai ke $1 apabila settlement itu terjadi nanti di April. Dan ini berdasarkan news juga di sini. Apakah XRP akan mencapai $1? Ini tergantung kepada lawsuits yang akan terjadi di bulan April nanti di tahun 2024 ini. Jadi dengan skenario bahwa XRP ini menang, saya kira lebih dari $1 itu akan terjadi menurut saya di sini, sahabat Black Cuan. Dan kalaupun ini akan berlanjut drama lagi, XRP di tahun 2024-2025 ini saya kira juga tidak akan ketinggalan mengikuti bull run. Itu opini pribadi saya terhadap XRP. Kemudian sahabat Black Cuan, sekarang ini kalau kita perhatikan meskipun terjadi koreksi, meme coin ini memang duluan-duluan dia naik. Jadi biarkanlah saja meme coin ini duluan, nanti yang lain itu biar ngikut belakangan seperti itu. Kalau kita perhatikan ya di sini di Crypto Bubble ya, ada WIF, PP, BONG itu terus-terusan hijau. Sementara yang lain nih kalau kalian perhatikan, yang lain-lain ini pada kecil-kecil dan merah-merah semua di sini, sahabat Black Cuan. Jadi kita sabar aja dulu di sini. Kemudian supaya saya tidak bias di sini mengenai pergerakan harga di sini ataupun stand saya di sini untuk sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini saya tetap bullish di Bitcoin ini, terutama kita belum halving. Jadi kan kita kemungkinan besar ada terjadi koreksi dan itu masih dalam kategori yang saya anggap normal kalaupun dia terjadi koreksi. Dan meskipun dalam ya, di tahun 2021 sahabat Black Cuan, koreksi itu terjadi bahkan sampai 30-40%, akan tetapi Bitcoin lanjut lagi kenaikannya. Kemudian di sini ada Dave Ramsey yang pernah menyatakan bahwa dengan 1 triliun market cap, Bitcoin itu dianggap berbahaya atau beresiko. Akan tetapi begitu masuk ini perusahaan-perusahaan seperti Grayscale, Fidelity, dan BlackRock mensupport dari si Bitcoin ini, kemudian mereka inject dana itu, menginjek billions dolar itu, bahkan itu hitungannya harian, ini adalah era di mana keuangan itu berubah atau shifting dia dari trust to truth, dari sistem kepercayaan yakni bank itu sistemnya trust, kemudian menuju ke truth yang artinya kebenaran sejati. Jadi kebenaran itu tanpa perlu kepercayaan, dia udah benar aja, seperti itulah. Dan memang seperti itu konsep yang ditawarkan oleh si blockchain di sini ataupun si Bitcoin. Kalau kalian sependapat dengan Dave Ramsey di sini, coba tulis pandangan kalian ataupun menulis opini sahabat Black Cuan mengenai ke depan ini Bitcoin itu akan koreksi sampai berapa, kemudian berapa lama, ataupun menurut kalian dia akan gas terus. Coba kasih saya pendapat kalian di sini karena kita sifatnya di sini diskusi dan sharing opini sahabat Black Cuan. Kemudian hal yang menarik juga di sini ada datang dari Arthur Hayes. Arthur Hayes ini merupakan tokoh atau kita bilang ya public figure lah ya di dalam market crypto di sini. Dia katakan bahwa crypto bull market ini just beginning. Ini baru dimulai. Dan dia memprediksi bahwa gila ini. Meme coin itu bahkan ada kemungkinan meme coin yang baru atau meme coin yang lama, maksudnya yang lama itu yang lahir tahun 2023, itu akan kemungkinan besar naik sampai 1000 kali lipat. 1000 kali lipat meme coin ini akan naik. Jadi orang-orang yang menjual meme coin bahagia sekarang ini sudah terjadi 10 kali lipat, katanya Arthur Hayes di sini. Kalian akan kaget kalau melihat nanti itu setelah halving, meme coin itu bahkan lebih tinggi lagi terjadi kenaikannya. Itu ekspektasi, opini, ataupun analisa dari Arthur Hayes di sini, sahabat Black Cuan. Dan dia menekankan pandangannya dia di sini adalah bahwa dana-dana pensiun itu sudah mulai diamankan ke dalam aset seperti Bitcoin ini karena
Kalau dia di fiat, itu akan ada ancaman yang abadi, yaitu inflasi. Oleh karena itu, dengan banyaknya dana pensiun yang masuk ke sini, menurut Arthur Hayes, akan membuat harga Bitcoin ini steady. Oleh karena itu, kalaupun dia terjadi misalnya koreksi itu, kita sudah bahas di video yang sebelumnya, koreksinya itu cepat, sahabat Black Cuan. Jadi, dari level 69.000 itu turun, dia sampai ke 59.000, habis itu langsung diangkat lagi. Jadi dana yang mengambil Bitcoin itu juga cepat. Tetapi kita juga tidak boleh terlena juga ya hal seperti itu. Kita siap-siap juga karena ada kemungkinan juga ketika dia diturunkan lagi agak lama dia naiknya. Seperti itu ya. Itu skenario yang alternatif menurut saya di sini, sahabat Black Cuan. Dan satu hal yang unik adalah saya belum pernah membahas ini sebelumnya, jadi saya hanya sempat baca-baca mengenai Mister 100. Mister 100 ini yang konsisten membeli 100 Bitcoin, sahabat Black Cuan. Jadi di sini dia ini kemungkinan besar itu merupakan gabungan dari dana-dana besar ataupun institusi. Jadi sedikit kemungkinan bahwa dia ini perorangan atau sifatnya pribadi ya. Karena sekarang ini dia sudah pegang ini sejumlah 3 billion US dollar untuk Bitcoin yang mereka akuisisi sejak di bulan November tahun 2022. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kita ketakutan mengenai pasar ini, si Mister 100 ini pun masih membeli Bitcoin, bahkan terakhir kali di sini ketika di post ini di X ya, pada tanggal 26 Februari 2024 ini dia masih melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Oleh karena itu, kalau kita ketakutan sekarang ini mengenai pergerakan harga Bitcoin, itu normal seperti yang saya katakan di awal tadi. Itu sangat-sangat normal, sahabat Black Cuan. Tetapi tetaplah kita menjaga emosi kita, mental kita dalam hal ini, sahabat Black Cuan. Kemudian bagian terakhir di sini saya ingin berbicara mengenai beberapa koin yang memang tertekan ya, gara-gara Bitcoin-nya tertekan, kemudian Bitcoin dominance juga yang masih belum mau kembali di sini. Itu ada Manta Network yang terakhir kali kita bicara, yang menurut saya di sini di dalam Denkian Upgrades itu apabila kita ingin lihat efeknya itu tidak bisa serta-merta langsung, dan itu sama dengan yang terjadi di Bitcoin Spot ETF, itu tidak serta-merta langsung dia terjadi kenaikan seperti itu. Terutama di Manta Network ini kan merupakan salah satu proyek yang fresh, yang baru ya. Kalau kita lihat di sini, ini di Januari 2024 ya, di tanggal 18 Januari itu kita lihat ini proyeknya baru, dan ini untuk yang max time frame-nya di sini, dan terjadi penurunan di sini, dan menurut saya ini masih sehat. Jadi untuk potensi buy di sini itu masih ada menurut saya, ada di Manta di sini. Ini tetap ya, not financial advice, karena saya yakin mungkin sahabat Black Cuan ini punya pantauan tersendiri terhadap koin-koin yang ingin kalian beli. Dan apa yang saya cover di sini, anggap saja sebagai referensi sajalah. Untuk misalnya nih, sahabat Black Cuan yang sudah membeli beberapa altcoins ya, anggap saja ini super first ya. Jadi tidak mungkin lah kan sahabat Black Cuan ini yang sudah membeli di 0,1 ini tidak pernah mengambil profit ya di sini ya. Dan kemungkinan besar kalau kita dikasih diskon di sini, maka itulah potensi untuk membeli. Lagi-lagi saya katakan kita untuk masuk ke bull runs itu, kita harus melewati ini juga nih, halving dulu nih. Setelah halving itu kan ada beberapa bulan setelah halving itu Bitcoin itu benar-benar akan rally. Jadi untuk super kemungkinan besar di sini potensi belinya itu masih ada. Kemudian sahabat Black Cuan, ada juga di sini koin Pixel yang baru juga di sini, yang sempat ini sentuh $1 dia di sini koin Pixel. Kita bahas Pixel itu masih di harga $0,5. Mana nih? 0,5, 0,5, pas di $0,5. Pokoknya di sinilah. Di awal-awal Maret kalau saya tidak salah pada saat itu, dan sudah terjadi spike di sini sampai ke level $1. Jadi kalau misalnya dia terjadi koreksi lagi, oke, ini potensi lagi di sini untuk si Pixelnya, sahabat Black Cuan. Tetapi ini tolong jangan FOMO ya, sahabat Black Cuan. Kemudian ada juga di sini BIM. BIM saya tadi dikomentari, Bang, itu BIM kok flat terus, dia datar terus gitu kan. Jadi kalau kita lihat yang 7 harinya BIM ini memang terjadi flat ya, rata, dia datar terus dia di sini. Jadi volatilitasnya cukup tinggi juga di BIM ini, tapi kalau kita lihat dengan time frame yang secara keseluruhan, BIM ini kan hadirnya itu di Oktober 2023. Jadi ini juga masih proyek yang baru. Jadi kalau misalnya dia terjadi penurunan, guys, Bitcoin ini sampai ATH dulu deh.
kita lihat dia ATH, maksud saya tuh di atas 100.000 gitu kan ekspektasi kita, maka BIM dengan progresnya yang sampai sejauh ini menurut saya masih ada besar ruang dia untuk masih bergerak ke atas itu, sahabat Black Cuan. Itu ekspektasi saya bahwa terjadi koreksi lagi, ya mungkin itu skenarionya. Dan terakhir di sini adalah Myria. Myria ini kita discuss pertama kali di harga 0,005 dan sekarang ini sudah berada di 0,011, artinya sudah terjadi kenaikan dan ya saya rasa sudah banyak ya sahabat Black Cuan yang take profit di sini, kemudian menunggu untuk mengakumulasi lagi si koin Myria di sini. Dan sebagai kesimpulan terakhir di sini sahabat Black Cuan, skenario apapun yang terjadi di sini, kita tetap stay strong, kita tetap waspada, kita tetap tidak berlebihan euforia apabila terjadi kenaikan, dan kita sudah mempersiapkan strategi untuk exit kita nanti sahabat Black Cuan. Seperti apapun itu, kembali lagi ke riset kita mandiri dan seperti apa kita akan mengeksekusinya. Dan sekian video kali ini sahabat Black Cuan, kita akan kembali dengan berita-berita ataupun diskusi-diskusi seputar kripto di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime guys, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.